warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat selalu menjalankan aktivitas dengan keadaan sehat. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Adelina Suryati, SE MAK CMA selaku dosen pengampu dari mata kuliah intermediate 1. Sebelumnya di sini izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melina Kurniasari dari Prodi Akuntansi kelas C atau Regular Plus dari Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas UTS saya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis atau catatan atas laporan keuangan untuk laporan laba rugi. Sebelumnya, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan memang menyajikan data keuangan perusahaan seperti laba dan rugi, arus kas, neraca, dan perubahan modal. Tetapi, tidak semua data keuangan dapat disajikan secara rinci dan lengkap di laporan keuangan perusahaan. Dan disinilah peran dari catatan atas laporan keuangan. Penyajiannya catatan ini pun tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau yang disingkat dengan SAK. Laporan keuangan. Menurut PSAK 1 tahun 2015, catatan atas laporan keuangan merupakan ringkasan yang berisi informasi dan kebijakan akuntansi yang bersifatnya signifikan atas tiap laporan keuangan seperti laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba dan rugi yang diperoleh perusahaan dengan catatan atas laporan keuangan yang melengkapinya. Laporan keuangan yang masuk dalam bagian catatan laporan keuangan antara lain laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan pada akhir periode akuntansi tertentu. Setiap data yang ada di laporan keuangan harus seluruhnya diinformasikan kecuali ada informasi yang tidak relevan dengan perusahaan. Informasi di laporan keuangan tersebut harus disajikan dalam bentuk nilai maupun presentasi. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan, sehingga informasi yang tersaji nantinya akan dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pihak-pihak tersebut meliputi manajemen dan direksi, owner, investor, supplier, pemberi pinjaman, dan pemerintah. Dengan adanya catatan ini akan meminimalisir salah paham saat pembacaan laporan keuangan. Publik juga dapat mengetahui kondisi keuangan dan fiskal sebuah perusahaan. Catatan laporan keuangan dibuat untuk memberikan penjelasan detail dari semua pos yang disajikan di laporan keuangan perusahaan. Data laporan keuangan yang tidak masuk ke dalam kriteria pengakuan juga diinformasikan dalam catatan ini. Dana Abadi. Di sini PT Akur Dana Abadi ada sebuah sistem yaitu bernama Jembatan Emas yang merupakan platform peer-to-peer lending online milik PT Akur Dana Abadi yang dibentuk dan dikelola oleh para profesional yang memiliki pengalaman di bidang perbankan, bidang teknologi dan lembaga keuangan lainnya selama lebih dari 30 tahun. PT Akur
Akur Dana Abadi memiliki visi dan misi yang berfokus pada kenaikan laju perekonomian dan inklusi keuangan, khususnya meningkatkan sektor usaha mikro kecil, menengah atau UMKM. PT Akur Dana Abadi ingin bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat menciptakan ekosistem lending yang sehat dan aman. Jadi PT Akur Dana Abadi ini bergerak di bidang jasa. Jembatan emas merupakan sistem berbasis teknologi finansial atau TechFin yang menyediakan produk pembiayaan dengan skema peer-to-peer lending dan penggalangan pendanaan secara crowdfunding yang prosesnya diawali dengan verifikasi biometrik sehingga pelaku transaksi dapat diketahui originalitasnya yang pada akhirnya menciptakan transaksi digital yang lebih aman daripada biasanya. Dasar pembiayaan adalah tagihan, kontrak, dan proyek yang dimiliki oleh pengguna. Sistem jembatan emas dirancang dan dibangun sendiri oleh para pendiri perusahaan independen, sehingga sama sekali tidak ada risiko ketergantungan kepada pihak luar pemilik sistem TechFin. Dengan dimilikinya sistem sendiri ini, TechFin yang fleksibel akan memudahkan jembatan emas untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Ini pun ada visi dan misinya, yaitu yang pertama, visi jembatan emas adalah sebagai P2P lending yang P2P itu maksudnya peer-to-peer lending yang menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia yang berperan sebagai pilar penting di sektor keamanan transaksi dan juga mampu beradaptasi terhadap segala tuntutan dinamika perekonomian, khususnya untuk sektor UMKM 25. Misi dari jembatan emas adalah senantiasa memperoleh dan menjaga kepercayaan serta keyakinan para pengguna baik secara pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman atas jembatan emas sebagai pilihan utama pembiayaan dan pendanaan yang peka terhadap kebutuhan pasar dalam koridor kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, membangun institusi yang unggul di bidang keamanan transaksi digital bagi pengguna. Ada contoh laporan keuangan dari PT Akur Dana Abadi periode tahun 2019. Di sini ada laporan posisi keuangan, bisa kita lihat di sini ada aset lancar yaitu yang tertera yaitu kas yang setara kas, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Pada tahun 2019 yaitu sebesar kas yaitu Rp547.511.791, biaya dibayar di muka sebesar Rp32.250.000, dan pajaknya dibayar di muka yaitu sebesar Rp39.746.000, dan total keseluruhannya, total aset lancarnya yaitu Rp619.507.791. Sini ada aset tak lancar. Aset ini menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tak lancar. Di sini aset tak lancar dibuka akun aset pajak tanggungan aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp271.057.373 dan 2019 sebesar Rp108.924.590 aset dalam pelaksanaan yaitu sebesar Rp162.800.000. Dan di sini ada total aset tidak lancarnya yaitu sebesar pada tahun 2019 Rp1.453.991.933.931. Di sini juga ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, utang lain-lain, biaya masih harus dibayar, utang pajak, dan total liabilitas jangka pendek yaitu
yaitu sebesar 352.653.812 rupiah. Ini ada ekuitasnya juga. Ada ekuitas yaitu modal dasar yaitu 10.000 dan 4.000 lembar modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5.000 lembar. Dan di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun 2020 dan 2019, yaitu menghasilkan rugi komprehensif lain tahun berjalan sebesar 1.054.104.104.420 rupiah di tahun 2019. Di sini menyajikan kerugian. Di sini ada beban ruginya di tahun 2019 dan 2020. Saldo awal bulan Januari 2019 sebesar 1 miliar. Nah, di sini ada saldo ruginya 47 juta. Ekuitas atau modalnya yaitu 952.518.233. Bisa dilihat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dan kurang jelas dalam menjelaskan informasi terkait, mohon dimaafkan karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan datangnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.